Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial terkait dengan bagaimana cara untuk membuat citasi atau daftar pustaka yang dengan memanfaatkan media Microsoft Word. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah masuk pada menu reference, ya. Kemudian kita klik Manage Source. Nah, akan tampil seperti itu. Ya, akan tampil seperti ini. Kemudian kita klik New. Kemudian akan tampil kotak seperti ini. Ya, type of source ini adalah banyak pilihan tergantung dari jenis citasi yang akan atau jenis citasi atau sumber yang akan kita input atau masukkan. Misalkan kalau kita mengambil citasi dari buku, ya pilih buku. Kalau misalkan dari book section, ya book section. Kemudian kalau misalkan dari jurnal artikel, kita klik jurnal artikel. Kalau misalkan berasal dari conference proceeding, ya karena banyak juga sumber-sumber citasi yang berasal dari conference proceeding. Atau misalkan report, report ini adalah laporan, laporan tahunan, ya WHO, misalkan UNICEF, misalkan atau laporan tahunan puskesmas, laporan tahunan dinas pendapatan, dinas kesehatan, dan lain sebagainya. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan mencontohkan satu sumber citasi yang berasal dari buku. Ya, kita klik buku, kemudian pada language, ya, kita pilih default. Kemudian di author adalah nama penulis, misalkan kode Ali Farigi. Ya, kemudian di title ini adalah judul buku, misalkan epidemiologi hipertensi. Kemudian pada years adalah tahun, terbitan 2019 di kota Yogyakarta, publishernya oleh PT Leotika Rio. Ya, nanti setelah ini, ya, pilih OK. Sudah masuk, ya, sudah masuk di sini. Kemudian kita close, ya, kita coba ya. Jadi untuk satu paragraf ini saya ambil dari buku Laudia Liveriki. Nah, itu letakkan kursor pada akhir paragraf seperti ini, kemudian menuju ke manage source, ya, sorry, menuju ke insert citation, ya sudah ada satu karena baru satu yang kita input. Untuk tampilan di sini bisa lebih dari satu ya, tergantung dari jumlah sumber yang kita input. Kita klik di sini, ya akan muncul seperti ini. Ya, kemudian untuk ini saya ambil dari artikel, saya contohkan artikel ya. Caranya kita masuk di Google Scholar, kita masuk di Google Scholar ya. Saya ulangi, kita masuk di Google Scholar. Kemudian ya tulis kata kunci, misalkan hypertension risk factor. Nah ini ya. Kemudian kita klik ini. Misalkan ini ya. Ini ya. Ini saya ngambilnya dari sini. Ya, artikel ini. Ya. Maka klik ini. Dia akan terbuka PDF-nya. Ya, tinggal kita copy-copy. Copy. Dan untuk nama pengarang, ya, pemilik artikel itu sendiri. Kita pilih news lagi ya.
Ini karena sumbernya berasal dari jurnal artikel. Kita klik itu, kemudian author, kita paste untuk title, ya dengan judul, ini copy, kemudian nama jurnalnya, nomor jurnal ini ya, kemudian years-nya, tahun berapa, tahun 1992, 1992, page-nya, page-nya itu ini, untuk halamannya yang ini, oke. Kemudian kalau artikel enggak perlu ya. Kemudian setelah itu oke, ya, dia akan muncul seperti ini. Ya, kemudian kita close, insert, menuju ke insert session. Ya, ini sudah dua. Ya, karena sudah dua ini yang kita input muncul ya. Oke, tinggal tambahkan. Gitu. Kemudian kita bikin tulisan daftar pustakanya, masuk di page layout, breaks, kemudian next page. Ya, ini dia. Kemudian untuk memunculkan tulisan daftar pustaka, masuk kembali ke reference dan pilih atau klik bibliograph. Ya, klik ini. Akan muncul secara otomatis. Ya. Bibliograph ini masih dalam bentuk bahasa Inggris, kita rubah. Oke, kita klik, kemudian kita atur di tengah. Ya, jadi. Lalu delivery key, kemudian Joshua. Lalu delivery key, kemudian Joshua. Ya, tinggal diatur jaraknya. Ya, tinggal diatur jaraknya. Kalau misalkan kita mau rubah ini, merubah tampilan atau style daripada daftar pustaka ini kan ini apa? Ya, kalau kita mau rubah, misal, tinggal klik saja di sini. Kita blok tadi, bisa kena ISO. Ya, ini sudah berubah. Dia di sini ya, berubah dia. Ya, kalau kita mau ganti lagi, ya, ini berubah lagi nih, lain lagi. Tahunnya sudah di belakang. Lihat berubah di depan, berubah di berubah. Oke. Kemudian saya akan tambah satu lagi terkait dengan kesalahan yang selalu dilakukan oleh para peneliti pemula dalam mensitasi sebuah artikel. Ya, ada kalanya mereka melakukan kesalahan. Ya, kesalahannya seperti apa? Coba kita lihat. Untuk satu paragraf ini saya ngambilnya dari Kemenkes, Kementerian RI. Ya, hasil daripada pelaksanaan riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2013. Coba saya tunjukkan ya. Saya masuk kembali ke Google Scholar. Google Scholar ini adalah basis data ya, basis artikel jurnal. Nah, kemudian kalau kita mau lihat uh, citasi ya atau daftar pustakanya, tinggal kita klik ini saja. Ini sudah muncul. Ini adalah pengaturan yang baik ya, pengaturan yang valid. Nanti saya akan tunjukkan mana letak kesalahan daripada peneliti pemula. Kemudian saya akan tunjukkan bagaimana caranya peneliti pemula melakukan kesalahan daftar pustaka.
Ya, misalkan ini adalah daftar pustaka dari sebuah artikel ke jurnal. Yang ini adalah sama dengan ini dari Popular ya. Nah, kita lihat perbedaannya. Yang menjadi penulis di sini ya adalah riset kesehatan dasar atau Riskesdas. Nah, ternyata Riskesdas itu adalah nama kegiatan survei atau risetnya, ya, sehingga tidak cocok disimpan pada tempat autor atau penulis. Yang cocok adalah Kemenkes RI, ya. Nama kegiatannya adalah Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas 2013. Kalau ini nama kegiatan menjadi penulis, itulah yang menjadi kesalahan. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa jangan pernah ya mengambil daftar pustaka atau citasi dari daftar pustaka, artikel atau jurnal yang sudah terbit. Karena ada kalanya seperti ini kesalahannya, ya tidak valid. Oke, saya kira itu saja. Ya, eh, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.